Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu debat yang sangat menarik untuk kita simak secara bersama-sama, di mana di dalamnya ada Ibu Sofiatul Al-Hayat, ada Bang Erben, dan juga teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, dan di mana mereka hari ini menghadapi para polemikus dan juga orang-orang yang selalu saja mengusik-musik bahkan menyerang iman kekristenan. Bagaimana keberlangsungan diskusi atau debatnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Pak Sarul, selamat malam Pak Sarul. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Bisa dengar Pak Yusuf ya? Bisa Pak. Baik, terima kasih. Ibu Ningrum bisa dengar saya? Dengar Bapak. Baik, terima kasih. Malam Bu Ningrum ya. Selamat malam Pak Sarul. Malam. Saya coba objektif pada sisi yang satu ya. Sisi Iya, yang Bapak. pertama tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan Kristen bahwa kesaksian itu begitu memberkati kawan-kawan Kristen. Itu pada dimensi Kristennya ya. Iya. Tapi saya juga ingin jujur, kesaksian Ibu, karena Ibu berangkat dari Islam, saya untuk mewakili saudara seiman saya, Muslim dimanapun berada, pasti mengatakan kasihan sama Ibu. Jadi alasan saya bukan subjektif tapi objektivitas. Saya rasa Ibu kalau pernah di Muslim, tentu Ibu tahu yang namanya murtadin itu seperti apa keadaannya. Ibu tahu? Ya, saya tahu betul Bapak. Saya tahu betul. Seorang kalau sudah murtad itu hukumannya 1 di neraka. Tapi pertanyaannya begini Bapak, kan di dalam Muslim kalau masuk surga persyaratannya itu kan banyak, bahkan ditimbang seperti itu kan Bapak ya. Dan saya itu paham betul, makanya saya paham betul pada waktu di Muslim itu bahwa melakukan berzina itu adalah masuk neraka, melakukan orang masuk neraka, merokok masuk neraka, tidak sholat 5 waktu pun 1 kali saja, itu pun sudah dosa. Begitu berat bagi saya. Saya tahu itu, bahkan saya pasti saya nggak mungkin akan masuk surga. Waktu itu saya di Muslim Pak nggak punya pikiran untuk masuk surga sedikit pun tidak ada, karena saya tahu saya waktu itu seorang Muslim, saya sholat, tapi saya melakukan kejahatan, melakukan perzinahan, dan itu pun masuk neraka. Di dalam Muslim saya nggak ada pengharapan sedikit pun masuk ke surga karena perbuatan saya yang buruk. Dan pada waktu itu Pak, saya memang betul-betul ingin bertobat, ingin sekali menjadi wanita baik. Saya menggunakan kekuatan saya, enggak bisa Bapak, enggak bisa. Susah, siapa sih Pak yang ingin jadi wanita malam? Enggak ada. Saya jadi wanita malam itu pun gara-gara dulu saya dijual seorang laki-laki Pak. Dan setelah mau keluar di situ rasanya itu susah Bapak tahu. Ya, gimana penderitaan wanita malam. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mengampuni saya. Yang nggak sampai ke sana dulu, Bu. Mohon maaf. Iya, ya, Bapak. Nggak sampai ke sana Bapak. dulu. Ya. Saya tidak ingin menyinggung keadaan Ibu. Gemerlap malam itu seperti apa, nggak usah diangkat lagi karena udah disaksikan tadi, tapi saya tidak akan masuk ke sana. Saya hanya ingin masuk kepada itu tadi, murtad itu seperti apa. Ibu menjawabnya susah masuk surga. Kalau murtad memang sudah pasti tidak masuk surga, gitu kan. Ntar dulu, bukan ke sana. Ya? Ibu mengatakan merokok tidak masuk surga, berzina tidak masuk surga, itu kata siapa itu? Karena saya yang dengar pelajarin waktu Muslim dulu, kalau mau mengikut Muslim itu harus melakukan banyak kebaikan, istilahnya kan sholat 5 waktu, dan nanti ditimbang dosanya yang besar mana, gitu kan. Kalau siapa yang bilang timbang? Tidak ada. Oh, itu waktu pengertian saya waktu saya masih Muslim, Bapak. Makanya gini nih, pemirsa, jadi siapapun yang murtad, tolong Pak Aceh diam dulu, nanti kita bicara Pak Aceh. Nanti kita bicara. Nanti kita bicara. Pak Aceh tolong, nanti kita bicara. Ya. Jangan melebar masalahnya, tanya aja sepentingnya coba. Apa maunya? Pak Aceh tolong ya, saya tidak pernah mencampuri urusan Pak Aceh. Saya hanya masuk pada wilayah kesaksian narasumber. Tolong dipahami ya. Yang berikut ya, saya ingin mengatakan kepada Ibu mengatakan salah semua ya. Tidak ada Islam itu masuk neraka karena berzina, karena merokok. Yang masuk neraka itu orang
Enggak, biarkan saya bicara. Ya, silakan Bapak. Karena ibu bicara atas nama Islam awalnya, saya harus sampaikan pencerahan ini kepada umat Islam agar tidak menelan mentah-mentah apa yang ibu sampaikan ya. Saya tidak ingin mengatakan ibu menipu, hanya saja ibu tidak paham Islam, gitu ya. Silakan, baik Bapak, silakan. Ya, jadi di dalam Islam itu, Bu, sebesar apapun dosamu, Allah Maha Pengampun, kecuali syirik. Nah, syirik itu bukan bisa diampunin. Anda balik lagi ke dalam Islam untuk bersahadat. Nah, artinya apa? Ibu tidak datang kepada ulama menanyakan tentang keadaan ibu. Malah ibu meminta doa kepada dua Tuhan. Nah, di dalam konsep Islam, dua Tuhan itu, ibu udah musyrik dari situ. Paham ya, Bu ya? Paham, Bapak. Ya, jadi tidak ada doa dua Tuhan di dalam Islam. Nah, perkara ibu menemukan apapun di situ, itu urusan ibu, saya nggak masuk. Tapi saya bicara pada konsep Islam. Manusia yang mengaku Islam berbicara pada konsep dua Tuhan, dia telah musyrik. Itu bahayanya di dalam Islam. Nah, saya tahu. Saya dulu memang pernah belajar bahwa kita menyembah selain Allah itu adalah musyrik apapun itu. Saya tahu itu, Bapak. Saya tahu itu, Bapak. Tapi yang Bapak perlu ketahui, seandainya saya tetap nggak menerima Tuhan Yesus, mungkin saya berakhir. Sorry, saya tidak masuk ke sana. Sorry. Ya, mohon maaf, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Sorry, mohon saya maaf. tidak masuk ke sana ya. Saya sudah katakan, ya, apapun kepercayaan ibu sekarang bukan ruang saya. Saya masuk pada domain pada saat ibu mengaku Islam. Paham ya, Bu ya? Iya, paham, Bapak. Cuma saya perlu jelaskan. Tidak perlu. Saya nggak butuh itu. Saya hanya masuk pada wilayah kesaksian ibu sebagai Muslim. Paham ya, Bu ya? Iya, terima kasih banyak, Pak. Saya sudah paham. Jadi agar saudara seiman. Saya paham kalau menyembah selain Allah itu hukumannya musyrik dan itu hukumannya. Oke. Iya, Pak. Hadis Sahih. Pak Yusuf. Saya Muslim. Bisa saya ke Pak Yusuf? 137, Pak. Bisa saya ke Pak Yusuf? Iya, sebentar Pak. Ini 137 tolong hadis dulu Pak. Iya, bentar. Saya masuk ke dengan Pak Yusuf karena tadi ada kalimat Pak Yusuf yang perlu saya koreksi. Nah, silakan saya Muslim 137. Ini supaya jelas. Hadis Sahih Muslim 137 tolong ditampilkan. Nah, 137. Ini. Iya. Sahih Muslim sebentar Pak. Sebentar ya. Sahih Muslim 137. Bentar ya, kita share screen dulu. Sudah itu Pak, sudah di layar Pak KC. Iya. Nah itu benar Pak Syahrul ngomong. Jadi di dalam Islam ini berzina, mencuri, merampok tidak akan masuk neraka. Ya, begini katakan. Saya Muslim nomor 137. Di sini katakan Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberi kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikan Allah dengan suatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri, hadis ini memiliki penguat. Sebagai gini Sahih Bukhari 2983. Benar kata Pak Syahrul bahwa di dalam Islam itu berzina, mencuri, membunuh pun tidak, asal ngaku Islam, dia pasti masuk surga. Ini hadisnya. Nah inilah makanya banyak umat Islam ingin membunuh orang yang murtad. Karena membunuh, menzina, membunuh pun masuk surga. Ini hadisnya. Ya, saya berbicara ini. Tanggapi ya. Ya, saya berbicara ini ada dalilnya. Ya, udah jelas. Udah jelas biar saya sikapi. Makanya di dalam Islam itu ada taubatan nasuhah gitu ya. Jadi taubatan nasuhah itu Pak Kade, orang yang mencuri itu berzina ke neraka pasti. Makanya kalimat saya tadi didengar baik-baik. Pada saat manusia itu bertobat, apapun dosamu, pengampunan Allah itu lebih luas kecuali musyrik. Itu Pak Kade. Jadi enggak larang kalau bicara agama. Saya perlu jelaskan, orang musyrik itu yang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah batu hitam, hajar aswad, nah itu orang musyrik. Ya. Sepakat. Kan? Sepakat. Orang musyrik itu orang yang menyembah batu berhala, hajar aswad, Ka'bah, itu orang musyrik. Nah, saya mau tanya Pak Kate. Pak Kate, sebentar. Jangan dipotong ya. Karena Pak Kate udah mulai, saya mulai ya. Iya. Pak Kate, berikan dalilnya di mana Islam mengamanatkan untuk menyembah hajar aswad. Jadi jangan memframing hal yang tidak baik. Ya. Dalilnya adalah fakta. Dulu saya 36 tahun di Islam. Jangan dulu, bukan dalil. Iya,
Sekarang orang Islam menghadap kemana kalau sholat? Itulah kamu itu, Ke kalau barat, tidak kan? dikasih tahu. Ke Kalau Ka'bah, kamu ya? dikasih tahu itu, Oke. ya, Sarul, gini dengerin. dengerin Di mana ayatnya ya. dua kalimat Saya syahadat? minta dalil di Dua mana kalimat Islam syahadat di mengamanatkan mana ayatnya di menyembah. Quran? Tadi, Dengerin, Sarul, tadi kamu nyuruh kepada Ibu Purwaningsih. jangan merefer orang lain. Kamu tadi nyuruh bersyahadat. Saya Kamu tanya dua udah kalimat menantang syahadat, saya, di mana kan? adanya? Dua kalimat syahadat Kamu di mana ayat di Quran? Jangan melebar kalau ngomong sama saya, Kak Ceh. Enggak, kamu tadi ngomong harus dua kalimat syahadat katanya ke ini narasumber. Nah, saya tanya, di mana ayatnya Kamu dua bodoh kalimat sekali syahadat di sih. Quran? Yang bicara kalimat syahadat siapa? Hah? Kamu tadi coba syahadat So lagi. tahu kamu itu. Tadi kami syahadat lagi. Berarti kamu mau menyimpangkan narasumber dari Quran. Maka saya tanya, di mana ayatnya di Quran dua kalimat syahadat? Dengarin kalimat saya ya. Pada saat manusia itu musyrik, dia harus kembali bersyahadat. Begitu, Kak Ceh. Jangan kemana-mana dulu. Iya, maka saya tanya, di mana dua kalimat syahadat di Quran? Coba tampilkan ayatnya. Jangan kemana-mana, pertanggungjawabkan kamu bilang tadi. Kamu ngomong, ya. Masa denger nih? Ya, kamu kan ngomong dua kalimat syahadat. Maka saya tanya, di mana ayatnya dua kalimat syahadat? Saya udah jawab ke kamu. Tapi kan kamu kan bodoh, susah dikasih tahu. Iya, makanya karena saya kan udah kasih tahu. Iya, makanya saya bodoh. Saya nanya, di mana dua kalimat syahadat di Quran? Udah saya jawab. Mana jawabannya? Sekarang saya memulai keadaan kamu nih. Di mana Islam memberikan amanat untuk menyembah batu Hajar al-Aswad. Jangan main-main dengan saya kamu. Di mana perintahnya harus menghadap ke barat? Ayo, baca dalilnya. Saya tanya statement kamu. Iya. Di mana orang Islam disuruh menyembah Hajar al-Aswad? Gimana? Ya, saya tidak tahu maksudnya ke barat itu tujuannya apa? Nyembah batu atau nyembah apa? Makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu. Makanya saya tanya ke kamu, Sarul, kalau kamu memang tahu, tolong tunjukkan di mana dua kalimat syahadat. Loh, saya bicara klaim kamu, orang Islam suruh menyembah batu. Iya, saya tanya. Jangan sok tahu kalau nggak tahu. Syahadat. Ya gini, Sarul. Anda itu berbicara jangan bicara syahadat. Apa yang keluar dari mulutmu. Kamu mengatakan kalau bersyahadat dosanya diampuni. Saya tanya, dua kalimat syahadatnya di mana adanya? Saya udah kasih tahu ke kamu ya. Udah kasih tahu, dan itu bukan poin saya. Poin saya yang paling urgent dengan kamu adalah mengatakan Islam menyembah batu. Dari mana? Lalu siapa yang nyuruh sholat menghadap ke barat? Nah, disitulah bodohnya kamu. Iya, menghadap ke barat itu perintah. Perintah siapa? Itu. Perintah siapa? Ya perintah Allah lah. Masa perintah kamu gimana sih? Coba di Quran tunjukkan. Tunjukkan di Quran. Kalau perintah Allah pasti adanya di Quran. Silakan tunjukkan. Ya, buka aja bergesernya itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Buka aja. Kamu tahu kok itu? Tidak ada di Al-Quran. Tidak ada. Nah, kalau nggak ada, apa masalahnya dengan kamu? Surat Al-Isra ayat 1, Pak Yusuf. Buka. Ada nggak Muhammad pergi ke Masjidil Haram? Ke Masjidil Aqsa. Buka, Pak Yusuf. Surat 17 ayat 1. Jangan melenceng. Ya. Pertanggungjawabkan di mana? Yuk kita buka hadisnya, Qurannya. Ya. Yuk kita buka. Surat 17 ayat yang ke-1. Di mana? Allah menyuruh menyembah batu di mana? Jangan putar-putar kamu, Sarul, ini direkam. Oke, saya selesai dengan Bapak ya. Kamu saya selesai dengan Pak Cek. Jadi orang bodoh kayak kamu tidak akan nyambung, Cek. Saya mau masuk ke Pak Yusuf ya. Bisa saya dengan Pak Yusuf? Karena Pak Yusuf sudah membicarakan tentang Al-Quran tadi. Bisa dengan Pak Yusuf? Pak Yusuf, mohon maaf ya. Saya sudah katakan kepada Bapak, carilah yang sekolah kalau mau diskusi dengan saya. Saya mau ke Pak Yusuf. Karena Pak Yusuf saya lihat orang sekolah nih. Tolong ini ditampilkan. Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf? Ini coba baca. Saya mau bicara dengan Bapak karena Bapak tadi menyinggung Al-Quran, Pak. Ini baca. Di mana? Bisa Pak Yusuf? Di sini original text-nya ada kata Muhammad. Pak Yusuf, ya, jangan gantian dengan Bapak dengan Pak Kacet dulu. Oh, nggak bisa. Orang ini udah saya kasih tahu, bodoh dia udah mengaku bodoh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Saya mau ke Pak Yusuf. Jelaskan ini. Di mana itu kan menurut penilaian Bapak, tapi kan penilaian orang kan tidak seperti itu, Pak. Jadi jangan ini ya. Lo orang dia mengaku bodoh kok. Dia yang mengaku bodoh. Jelas. Iya, itu kan saya punya ruang. Menurut apa yang Bapak tangkap gitu loh. Mohon maaf Pak Syahrul. Ini kamu. Makanya lu Ini kan ngomong intinya dan Pak Yusuf, saya mau urusan Pak Yusuf sekarang. Jadi Pak Yusuf jangan takut dengan saya. Santai aja, Pak. Mohon maaf Pak Syahrul, ini tadi koreksi kaca dong. Saya. Mohon maaf Pak Syahrul. Saya bicara sama Anda tadi. Kenapa Anda diamkan orang ini bicara?
Ya mohon maaf Pak Sahrul, ini tadi kan intinya Bapak Sahrul ke saya, menasihati saya. Baik, memang Betul. saya terima benar Islam, Aha. tidak Islam seandainya orang yang tidak bertobat atau menyembah selain Allah, hukumannya masuk ke neraka. Nah itu saya, pada waktu saya masuk Islam, saya minta bertobat, saya nggak bisa Bapak, saya ingin berubah, saya nggak bisa Bapak di Islam. Permasalahannya itu. Jadi saya waktu masih Islam, saya mengklaim diri saya pasti sulit Bapak, saya berdoa sembahyang 5 waktu pengen bertobat susah, akhirnya yang jawab siapa? Tuhan Yesus memberikan saya kehidupan baru, saya bisa bertobat, saya jadi yang dulunya pelacur nggak pelacur, narkoba nggak pernah narkoba, itu siapa kalau nggak Tuhan Yesus? Kalau dia itu bukan Tuhan, dia jin, nggak mungkin bisa mengarahkan saya ke yang benar, hanya saya saja Bapak yang mengarahkan yang benar. Mohon maaf Nah, Sarul dengar kesaksian yang benar tuh ini, Sarul. Saya tidak mengerti tentang Yesus. Iya, ya Bapak. Di dalam Islam, saya dulu juga nggak mengerti tentang Yesus. Saya dulu juga ngerti. Di dalam Islam itu, muktadin itu kalau melihat Tuhan itu namanya setan. Ada ayatnya, mau tahu? Tapi Bapak, kalau setan nggak mungkin bisa mengarah yang baik, nggak mungkin bisa memberi damai sejahtera. Saya salah. Setan itu Bu bisa menuntun saya ke masjid Bu, biar saya ria. Setan itu bisa menuntun saya ke masjid. Makanya Ibu kalau nggak tahu tanya ulama, makanya sesat kan, gitu loh. Oke, saya sudah selesai dengan Ibu. Ya, saya sudah selesai dengan Ibu ya. Pak Yusuf bisa? Saya dengan Pak Yusuf. Sarul, ini baca dulu. Ya, Yusuf bisa? Katanya Muhammad. Ini baca dulu. Ini orang stres ini. Ya, silakan dengan Pak Aceh dulu, Pak. Silakan dengan Pak Aceh dulu. Kenapa Pak Yusuf takut dengan saya? Loh, saya tidak pernah takut, Pak. Gini loh, saya Pak punya kompetensi dengan orang ini. Jangan lari, Sarul. Kok tidak punya kompetensi? Bagaimana sih? Anda katanya S2. Pak Yusuf mengajarkan edukasi kepada orang, ya. Dengarin baik-baik ya. Baca ayat ini. Saya lagi bicara dengan narasumber Anda. Tiba-tiba manusia ini ikut masuk. Ketika apa yang dia pakai? Apa itu edukasi? Biarkan aja kita tunjukkan kasih kita. Pak Yusuf, lakukan ruang objektif Bapak. Jangan subjektif di Bapak, ya, merendahkan intelijensi Bapak. Sayang, Pak. Ya, sudah Pak. Bisa saya bicara dengan Pak Yusuf? Sudah, kita tunjukkan kasih. Pak Yusuf, kita tunjukkan kasih bisa kita saya bicara kepada dengan Bapak? pengasih. Ya, silakan. Oke, kita kasih kesempatan dulu. Silakan. Baik, saya tidak akan berbicara dengan orang yang udah mengaku bodoh, oke? Ya, Pak Yusuf, ya, tadi Bapak mengatakan jangan ini ya, Pak. Tolong jangan menghina orang lain ya, Pak. Oh, saya tidak menghina. Dia menunjukkan kebodohannya. Saya lagi bicara dipotong. Apa itu nggak bodoh? Oke, saya bodoh. Akui, saya bodoh. Saya makanya Oke, Pak Yusuf, tolong jelaskan. Pak Yusuf, ini jelaskan ayat ini, Sarul. Berani? Kalau kamu pintar, Sarul, jelaskan ayat ini. Begini loh, kamu Islam, Sarul. Sebentar, Pak Aceh, sebentar. Itu Bapak selalu menurut penilaian Bapak, gitu loh. Tapi penilaian orang, Pak Aceh ini orang sangat pintar, Pak. Bapak jangan membangun, Bapak punya pemikiran, Bapak punya pemahaman, terus kemudian dipaksakan untuk orang menerima. Ini ruang diskusi, Pak. Siapa saja boleh menanggapi Bapak. Gitu. Untuk menerima Islam, Pak Yusuf. Hati-hati bicara ya. Kenapa? Saya katakan tadi, saya lagi diskusi dengan narasumber. Tiba-tiba dia masuk memotong. Apa itu edukasi? Kurang ajar dong namanya. Maksudnya memotong, Pak. Itu maksudnya Pak Aceh itu. Sebagai moderator, objektif dong. Gimana sih? Nah, sekarang kenapa Pak Sarul? Kenapa tadi saya kurang sebagai moderator? Saya menghormati. Dia sudah sangat objektif, Pak. Yang nggak objektif itu kan menurut pendapat Bapak gitu loh. Loh, pendapat? Ini narasi. Loh, iya, kan Bapak yang bilang saya tidak objektif. Loh, ini fakta kok. Orang bodoh aja di luar sana tahu nggak? Pada saat dua orang berbicara, tapi menurut orang lain. Pada saat dua orang berbicara, lalu ada pihak ketiga yang memotong dan membuyarkan, apa itu kan nggak kurang ajar? Etika dari mana itu? Enggak apa-apa. Iya, ini kalau tadi artinya Pak Sahrul nasihat saya. Sekarang saya sudah terima nasihat Pak Sahrul dan komitmen saya bisa bertobat waktu saya kenal Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya tidak masuk pada Yesus, Bu. Saya masuk pada kesaksian Ibu mengaku Islam, selesai. Nggak usah diceramahin itu masalah itu. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Sahrul, mohon maaf Pak Sahrul. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Saya masuk ke sini dengan nilai yang santun. Saya dikotori dengan orang-orang yang tidak santun seperti Kace. Sekarang saya mau masuk pada Pak Yusuf. Ya. Ini bukan soal santun dan tidak santun, Pak Sahrul. Kalau orang di dalam berdiskusi, kalau ada yang tidak sesuai dengan pendapat orang lain, mereka bisa ikut berbicara, Pak. Jadi Bapak tidak usah menghakimi dan memberikan penilaian menurut pendapat Bapak. Silakan saja orang-orang yang ingin berdiskusi dan ingin menyampaikan pendapatnya, itu mereka semua berhak. Bukan Bapak yang atur di sini. Semua berhak, Pak, untuk memberikan pendapatnya.
Kalau Bapak tidak istilahnya pendapat orang lain Bapak tidak terima, Bapak tinggal sampaikan argumentasi, tinggal bantah dengan dalil yang ada. Begitu, Pak. Ya, tolong dipahami ya. Bapak orang sekolah saya tahu ya. Saya kan bicara seterang-terangnya tadi ya. Pada saat saya dipersilakan untuk berkomunikasi dengan narasumber Bapak, tiba-tiba orang ini bicara. Apa maksudnya itu? Hormati saya dong. Paham nggak? Iya, artinya begini Pak Sarul, begini Pak. Jadi gini Pak Yusuf, ya, selesai di situ. Oke, selesai di situ, oke. Kenapa? Oke. Ya, oke, selesai di situ. Saya mau masuk dengan Pak Yusuf, boleh ya? Iya. Baik ya. Tadi Pak Yusuf ya, mengatakan silakan. apa? Ya, baik. Terima kasih. Ya, buat pemirsa semua di luar sana, biar jelas ya. Pak Yusuf tadi berbicara itu justru mereka lah yang menghina, gitu loh, Kristen, gitu loh. Yang mengatakan itu Isa bukan Tuhan. Maksud Pak Yusuf apa itu? Ya memang itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa Isa itu bukan Tuhan. Apa hubungannya dengan Pak Yusuf? Loh, Isa itu siapa? Menunjuk ke siapa, Pak? Nah, Isa anaknya Maryam, Pak. Iya, tapi menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Injil itu sendiri kan? Cuma Nah, namanya saja yang diganti di dalam Al-Quran. Makanya sok tahu, tanya dulu Pak, Isa itu siapa? Jangan terpengaruh. Jangan Bapak bilang saya sok tahu Pak. Oke. Pak Syarul. Pak Syarul saya mau tanya Pak. Kurang ajar. Sebentar, saya mau tanya. Isa itu sama dengan Yesus nggak sih Pak? Ini yang bertanya siapa? Sebutkan namanya. Saya Sofiatul. Ayo, buka kamera dengan saya, ayo. Silakan. Apakah Isa itu sama dengan Yesus Pak? Buka kamera dengan saya, siapa? Ayo. Oh nggak perlu Pak ya, nggak perlu. Oh, Bapak mau nampangin, mau memamerkan tampang Bapak silahkan. Bapak bisa jawab nggak pertanyaan saya? Mau bertanya dengan saya? Open camera. Oh enggak, saya bertanya sama jin yang di situ. Mau bertanya dengan saya? Saya tanya sama jin Pak yang di situ. Bukan jin Lo setan. jelas saya bertanya dengan Bapak. Tadi kan saya sudah mengatakan Pak Syarul, boleh nggak saya bertanya? Nah sekarang saya mau berkomunikasi dengan Pak Syarul. Sekarang sebelum saya jawab, apa alasan Anda tidak mau open cam? Urusan apa saya harus open cam? Allah Anda berbicara, sebentar Pak, Allah Anda berbicara dari balik hijab. Saya tantang Allah Anda untuk membuka hijabnya dan debat dengan saya di Zoom ini. Saya belum menjawab Anda. Allah Anda di surah 42 ayat 51 berbicara dari balik hijab. Allah Anda memakai tabir atau hijab. Saya tantang Allah Anda membuka hijabnya dan debat dengan saya di Zoom ini sekarang. Ingat nggak pertanyaannya tadi? Allah Anda memakai hijab atau memakai tabir? Di surah 42 ayat 51. Saya tantang Allah Anda membuka hijabnya dan berbicara dengan saya secara langsung di Zoom ini. Ingat nggak tanpa hijab? Tadi biar saya jawab. Saya tantang Allah Anda tanpa hijab. Ingat nggak Beranikah Pak Syarul Allah Anda membuka hijabnya dan berbicara dengan saya secara langsung tanpa hijab? Anda ini gimana sih? Berpikun ya? Saya kan belum jawab tadi pertanyaan pertama tadi. Silakan Anda jawab, apakah Isa sama dengan Yesus? Baik, saya jawab. Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Yesus tidak dikenal, Bu. Oke, itu pernyataan yang sangat Injil? bagus. Kenapa disebut Injil? Kenapa disebut Injil? Kitabnya ya maksudnya ya. Kenapa Isa dikatakan Tolong Pak Yusuf, Injil diturunkan kepada Isa? Ya sebentar Pak kasih karunia sebentar. Belajar bersekolah ya. Sekolah S2 percuma kamu. Sebentar. Kita diskusi sehat aja ya Pak Syahrul. Setuju nggak diskusi sehat aja? Sebentar Pak Syahrul diskusi dengan saya. Kita diskusi sehat saja. Saya saudara Anda itu kasih tahu. Ya. Makanya teman-teman, Isa turunkan Injil. Kenapa? Injil itu punya siapa? Bego lo. Sebentar Pak kasih karunia sebentar. Sabar ya. Sebentar. Bodoh, padahal dia bodoh. Iya, sabar Pak ya. Sabar sebentar ya. Sebentar saya mau menyapa dulu dengan saya mau menyapa dulu dengan Ibu Purwaningrum. Bu, salam kenal Ibu, dengan saya Sofiatul. Iya, tetap kuat ya Bu. Iya, kesaksiannya Anda luar biasa. Ya, yang kita lawan itu bukan darah dan daging atau bukan manusia, tetapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Maka dari itu kalau saya dulu Bu, ketika ini Bu Purwaningrum, sorry suaranya menggema nih. Kalau harus di mute kayaknya ya, kalau salah satu. Tolong di mute dulu. Yang lain tolong suaranya double ya. Jadi luar biasa Bu Purwaningrum, tetap kuat ya. Ini kita sudah terbiasa seperti ini ya Pak Yusuf ya. Tiap malam nih kayaknya Pak Sarul nongkrong aja nih ya. Nggak sholat ya Pak Sarul, nggak sholat tahajud Pak, nongkrong aja di Zoomnya Pak Yusuf Manubulu nih. Nah sebentar dong, saya mau menyapa Bu Purwaningrum dulu. Sebentar, saya mau menyapa saya mau menyapa dulu dengan Bu Purwaningrum. Ya sabar Pak, sabar Pak Syarul.
Sabar Pak Syahrul. Saya jawab ya, saya nongkrong di sini untuk menyelamatkan manusia yang mengaku Islam tapi tidak paham Islam seperti ibu ini. Itu jawaban. Apakah Bapak mau menyelamatkan itu Bapak artinya juru selamat, Pak? Oh, saya diperintahkan Allah, Bu. Saya diperintahkan Allah. Ya, sabar. Ya, sabar. Pak Syahrul, kita berdiskusi sebentar Pak Syahrul. Sebentar Pak Kece, kita berdiskusi sehat aja supaya penonton di channelnya Pak Yusuf ini mereka mau mendapat pelajaran, Pak. Nggak mau lihat kita debat kusir, tapi mereka mau mengambil sesuatu yang mereka bisa cerna, bisa belajar dari diskusi kita. Jadi sebaiknya kita mengatur sikap, ya. Saya juga mengatur sikap saya, Pak Syahrul. Ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Tetapi saya mau berdiskusi sehat dengan Anda, kan Anda S2 nih. Jadi kita bisa dapat banyak pengajaran dari sini. Siap ya Pak Syahrul? Siap. Ya, oke. Tadi Pak Syahrul mengatakan, tolong ya, catatannya ya, tidak satu pun di antara kita berdua bisa bicara. Bisa? Iya, gantian dong, ya, gantian. Iya. Nah, Pak Syahrul tadi ada ritme ya. Kalau gantian ada ritme ya, nggak ujung-ujung masuk ya. Ya, teman-teman sebentar ya, sabar ya. Nah, tadi Pak Syahrul kan menyatakan Isa itu bukan Yesus. Itu maksudnya Nanti seperti dulu, apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Yang lain. Biar nanti saya tidak bicara Ya, sabar teman-teman yang lain. Ini biarkan saya yang diskusi dengan Pak Syahrul. Boleh ya, Bu Purwaningrum? Mohon izin. Ya, silakan Pak Syahrul. Coba dijelaskan, Pak. Mungkin kita bisa mendapatkan pencerahan. Apa Isa dengan Yesus menurut Bapak sama atau beda? Karakternya atau merupakan tokoh sejarah sama apa beda? Baik, terima kasih ya. Saya di sini hanya menjawab pertanyaan kawan-kawan non-muslim. Ya, itu saja ya. Saya jawab pertama adalah seperti tadi ya. Allah tidak pernah memberikan isyarat bahwa ada Yesus yang diurai di dalam Al-Quran. Allah hanya memberikan amanat kepada Isa, anaknya Maryam, lewat kun fayakun. Itu jawabannya. Artinya Allah tidak mengenal Yesus. Ya, berarti menurut Bapak itu dua tokoh sejarah yang berbeda? Saya tidak tahu. Loh, kok tidak tahu, Pak? Bapak harus jawab dengan tegas dulu. Kalau enggak diskusi kita jadi susah. Sebab begini, itu ketegasan Islam. Ya, sebab begini Pak Syahrul, ya, Anda harus tegas dulu apakah Isa sama dengan Yesus. Ya, sebab kalau enggak ngapain Bapak ngurusin murtadin? Ya, ngapain Bapak ngurusin Ibu Purwaningrum? Terserah dia dong. Isa enggak sama dengan Yesus kok. Anda resek banget ngurusin agama orang. Suka-suka dia. Ibu paham pembicaraan saya? Enggak paham saya dengan logika Bapak. Dalam pengertian begini, tadi Bapak mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal Yesus. Sekarang Ibu Purwaningrum, ya, dia meninggalkan Isa-nya yang lama, sekarang dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengubah hidupnya. Lalu urusan Bapak apa? Ngapain Bapak masuk di Zoom-nya Pak Yusuf Manubulu? Baik, saya jawab. Kesalahan berpikir Anda membuatkan Anda menjadi gagal berpikir. Dia tidak pernah meninggalkan Isa, dia meninggalkan Allah. Isa itu bukan urutan kami untuk mengikutinya. Kami hanya beriman pernah diturunkan Isa kala itu untuk Bani Israel. Bukan buat kami, bos. Kami hanya beriman kepadanya, padahal beliau telah diturunkan. Musa pernah diturunkan. Diturunkan itu maksudnya dikirim pakai apa, Pak? Apanya diturunkan? Isa diturunkan dari atas begitu? Pakai payung udara atau bagaimana? Maksud Pak, maksud wahyunya yang diturunkan atau Isanya? Tadi Pak Syahrul mengatakan Isa diturunkan. Nah, ini Isa diturunkan pakai payung terjun apa gimana ini? Nah, itulah konklusi yang salah. Tabayun, apa maksud Pak Syahrul turun? Iya, apa maksudnya turun, Pak? Coba dijelaskan. Turun yang dimaksud itu setiap wahyu diturunkan kepada nabi-nabinya. Itu, Bu. Dalam bentuk kitab apa tidak wahyunya turun, Pak? Dalam bentuk firman. Dicatat apa oleh maksudnya nabi apa bentuk firman? Kalam ilahi. Kurang jelas. Kalau Quran Bapak kan menyatakan setiap nabi diberikan kitab ya, Pak ya? Iya. Ya, maksudnya apa? Bisa dijelaskan nggak ke kita? Kitab yang dimaksud itu adalah rangkaian ayat-ayat sehingga dibukukan oleh manusia kala itu. Baik lewat batu, baik lewat pelepah kurma dan seterusnya, apapun alat tulis saat itu. Jadi Nabi Bapak tidak menerima dalam bentuk lembaran tulisan? Oh tidak. Tidak ada yang terima dari lembaran tulisan dari Ibrahim, nggak ada. Lalu bagaimana Bapak mengatakan ini adalah Sirah Nabawiyah Ibn Hisham? Ketika Nabi Bapak menerima wahyu pertama, ini halaman 176, saya perlihatkan dulu bukunya ya. Ini adalah bukunya Pak, Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1. Ini Anda bisa lihat penerbitnya adalah Al-Hidayah Publication, diterjemahkan oleh diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Pusi bin Usop dan Ustadz Muhammad Sabri bin Syahrir. Nah, di dalam buku ini Pak, halaman 176 diceritakan mengenai kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Bapak di Gua Hira. Bapak bisa lihat screen saya? Baca. Saya bacakan.
Kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ibnu Ishaq berkata kepada Wahab bin Kaisan berkata kepadaku bahwa Ubaid berkata, nggak usah ya saya baca ya, saya langsung yang merah-merah nih yang saya sudah kasih kotak. Jibril datang kepadaku pada saat aku tidur dengan membawa secari kain dibaj, ini kain sutra, dan di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepas cekikannya dan berkata, bacalah. Aku menjawab, apa yang harus aku baca? Malaikat Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian dia melepas cekikannya dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepaskan cekikannya dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Aku berkata seperti itu dengan harapan ia mengulangi apa yang sebelumnya ia lakukan terhadap diriku. Kemudian roh yang menemui Nabi Anda di Gua Hira ini menyuruh Nabi Anda membacakan Al-Alaq 1-5 di dalam mimpinya. Jadi Nabi Anda mendapatkan ini di dalam mimpi. Sekarang kita lihat, ini adalah kajian Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham oleh Dr. Ajib Thohir, penerbit Marja cetakan pertama Oktober 2014, Nabi Muhammad dalam kajian ilmu sosial Humaniora volume 1 halaman 140. Dikatakan Pak, Rasulullah kala itu berkata, aku sedang tidur ketika Jibril datang dengan suatu lembaran atau suhuf yang berisi tulisan atau katab. Lalu aku membacanya. Lebih lanjut beliau bersabda, setelah malaikat menyuruhku membaca, ia pun beranjak pergi. Kemudian tatkala aku bangun dari tidur maksudnya, katab-katab ya, kitabun atau tulisan-tulisan itu terpatri di dalam hatiku. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan ini? Nanti saya sambung lagi. Udah? Bisa dengar suara saya? Iya, silakan Pak. Saya? Baik, terima kasih. Baik. Jadi udah saya katakan dari awal, tidak ada Allah itu memberikan wahyu langsung berupa buku, tidak ada. Pak, yang namanya kitab itu bukan buku Pak. Kitab itu dari kata apa Bapak tahu nggak? Katab. Katab artinya apa? Lembaran. Salah. Saya kasih lagi ya Bapak ya. Dan ini Bapak bisa baca di surat Al-Baniyah. Sebentar, saya share lagi. Enggak, itu esensinya apa sih? Esensinya Bapak keliru kalau turun dalam bentuk wahyu Pak, dalam bentuk selembar kain yang ada tulisannya. Ini arti kitab Pak. Kitab itu berasal dari kata kaf, tau, dan bet. Ini dalam bahasa Ugarit atau Akadia kuno, ini bahasa Semitik kuno. Dalam bahasa Ibraninya kaf, tau, dan bet. Katab. Sebentar saya jelaskan. Arabiknya berasal dari kata kaf, tabah, yang artinya tulisan sesuatu yang dapat dibaca. Ya, adapun kitab ini kumpulan wahyu daripada Allah Bapa yang diturunkan kepada semua rasulnya yang tertulis dalam lembaran-lembaran, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah buku. Jadi Bapak mempunyai kepercayaan ada yang diturunkan dalam bentuk suhuf, ada yang diturunkan dalam bentuk buku. Ini arti kitab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kitab itu bukan buku, Pak. Ya, kadang berarti buku, kadang berarti bacaan atau tulisan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada korpus Quran di dalam Quran Bapak itu ada sekitar 319 kali kata katab, kitab, katibu ya dalam bentuk kata kerja pertama dan sebagainya, kata benda, semua selalu berarti scripture, writings ataupun book. Bapak bisa lihat di situ. The book of book, the book semuanya buku. Ya. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Bayyinah 98 ayat 2 dan 3. Seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran atau suhufan yang disucikan dalam kurung Al-Quran. Jadi Nabi Bapak itu membacakan Al-Quran dalam bentuk lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat kutubun atau kitab-kitab yang lurus. Jadi kitab itu bukan buku Pak, kitab itu tulisan. Dan Nabi Bapak membaca tulisan-tulisan itu dalam bentuk lembaran. Dan ini sesuai dengan semua firman yang dikeluarkan oleh Nabi Bapak, ya, bahwa setiap Nabi mendapatkan kitab, artinya mendapatkan tulisan-tulisan. Kepada Musa diturunkan Taurat, kemudian kepada Daud diturunkan Zabur, kepada Musa diturunkan Injil, dan kepada Nabi Bapak diturunkan Quran. Nah ini sekaligus saya mau meluruskan. Taurat, Isa, Injil ya, balik ya. Musa Taurat dong, Isa Injil, ya betul. Iya, jadi kitab itu bukan selalu bentuk buku ya Pak. Apapun medianya selama itu berbentuk tulisan itu adalah kitab ya. Ini Bapak bisa lihat di surat Al-Bayyinah bahwa Nabi Bapak itu membaca kitab, artinya membaca tulisan yang ada di dalam suhufan. Sepakat saja. Baik itu firman, baik itu lembaran, baik itu kitab, sepakat saja. Apa esensinya? Ya, menurut Bapak surat Al-Bayyinah 98 ayat 2 dan 3 ini benar apa enggak? Benar. Benar. Berarti Nabi Bapak bisa membaca? Membaca setelah rampungnya Al-Quran. Ya, berarti setelah 23 tahun waktu mau menjelang matinya baru Nabi Bapak bisa membaca? Setelah rampungnya Al-Quran ya.
gitu ya. Oke. Pewahyuan itu turun selama berapa lama, Pak? Kitab ini selesai berapa lama? 22 tahun. Berarti sampai 22 tahun kemudian baru Muhammad bisa membaca. Bapak tahu nggak kapan surat Al-Bayyinah ini turun? Ini surat keberapa menurut turunnya wahyu? Saya tidak hafal ya, tidak hafal. Bapak nggak hafal. Oke, saya kasih penjelasan ya, Pak. Bapak tahu nggak surat Al-Bayyinah ini menurut turunnya wahyu surat keberapa? Saya tidak bukan ilmu di situ ya. Saya hanya masuk pada tatanan tauhid. Ya, tadi Bapak mengatakan setelah rampung, setelah semua kitab itu disusun jadi buku baru Muhammad bisa baca. Bapak kan mengatakan demikian. Berarti itu salah, loh, salah. Kok salah? Ya, jadi apakah surat Al-Bayyinah ini firmannya rampung? Itu setiap firman itu kan ditulis, dicatat oleh para sahabat ya. Jadi gitu. Oh, setiap firmannya rampung. Ya, berarti kan setiap berapa 5 ayat ya? Kan turunnya Quran kan kadang 5 ayat, paling banter 10 ayat, gitu kan? Ya bisa 1 ayat juga, tergantung kondisi saat itu. Oke, berarti apakah Muhammad bisa membaca, Pak? Jujur ya, saya melihatnya itu gini. Di dalam Al-Quran itu kenapa Rasulullah itu dikatakan sebagai nabi yang ummi gitu ya? Karena saat itu Nabi Isa dikata tukang sihir karena membawa firman Allah. Dikatakan ini karangan kamu Isa. Nah, jadi Allah itu membuat nabinya itu emang buta huruf, bukan berarti bodoh. Taraf intelijensinya bukan berarti seperti itu ya. Hanya saja. Saya nggak pernah mengatakan Nabi Anda bodoh loh, Pak. Justru saya mengatakan Nabi Anda itu bisa membaca. Yang menyatakan Nabi Anda tidak bisa membaca kan Muslim sendiri. Kalau saya menyatakan Nabi Anda bisa baca, dan saya bisa buktikan kalau Nabi Anda bisa membaca. Mau bisa baca atau tidak itu bukan esensi saya ya, bukan esensi ya. Ya, maksudnya menurut Pak Syarul Nabi Muhammad bisa membaca atau tidak? Bisa atau tidak bukan esensi saya ya, bukan materi saya. Aduh. Tadi ya, sabar Pak Kaceh sebentar. Berarti Bapak nggak tahu kalau Nabi Anda bisa membaca atau tidak ya? Setahu saya begini, itu tadi yang saya bilang, kenapa Rasulullah itu tidak diberi ruang untuk membaca pada saat wahyuan turun. Dikhawatirkan kejadian yang sama pada saat Israel menolak Isa sebagai nabi. Ini karangan lusa gitu. Nanti seperti itu lagi nanti, makanya Allah terapkan metode yang berbeda. Tapi surat Al-Bayyinah tadi menurut turunnya wahyu ya Pak ya, itu adalah wahyu ke-100. Bapak bisa lihat screen saya, Pak. Ini merupakan bagian dari surah-surah Madaniyah. Bapak bisa lihat. Ya, berarti belum terakhir ya, Pak. Masih ada beberapa surah lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada 14 surah lagi setelah surah Al-Bayyinah ini. Nah, tadi di surat Al-Bayyinah dikatakan tadi gini, diproporsikan dulu bahwa jadi urutan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan urutan turun, itu urusan pemasangannya saja oleh para ulama terdahulu. Bukan urusan turun, bukan Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah baru ini, bukan. Maksud Bapak gimana, Pak? Sorry, saya kurang jelas. Ulangi, Pak. Jadi penomoran ayat penomoran surat di dalam Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan klasifikasi turunnya. Itu kan barusan saya sharing, saya sudah tahu. Terus informasi yang Bapak mau tambahkan apa? Surah Al-Bayyinah itu adalah sesuai turunnya wahyu adalah surah ke-100. Ya boleh jadi itu yang terakhir. Bukan Pak, yang terakhir bukan itu. Tadi Bapak lihat nggak share screen saya? Coba kita lihat lagi ya. Kayak gini. Jadi kita sepakat saja, kita nggak usah debat di sini ya. Saya nggak debat, saya diskusi. Saya diskusi Pak. Makanya Ibu jangan mengklaim apa-apa. Saya kasih tahu. Saya mengklaim apa? Kok mengklaim sih? Betul. Saya menunjukkan data Pak. Tadi kan gini loh. Bilang, ya, sebentar, bukan. Pak Syarul salah. Sebentar. Ya, Pak Syarul salah tangkap. Begitu. Ya, sebentar. Tadi Pak Syarul mengatakan turunnya wahyu itu tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk pewahyuan, perkataan. Saya menunjukkan bahwa Nabi Bapak menerima tulisan. Kemudian saya tunjukkan lagi dari surat Al-Bayyinah, Nabi Bapak membacakan ayat-ayat kutubun, tulisan-tulisan yang ada di dalam suhufan atau di dalam suhuf-suhuf. Nah, saya bertanya Pak, apa artinya ini? Apakah Nabi Bapak bisa membaca atau tidak? Ya, kalau ada keterangan membaca berarti membaca, Bu. Iya. Oke, berarti Nabi Bapak bisa baca dong. Nggak benar kalau ada yang mengatakan Muhammad. Kalau ada keterangan dia membaca, berarti dia bisa baca. Pada saat itu bisa membaca. Maksudnya gimana nih Pak? Saya nggak jelas. Pada saat itu aja, pada saat surat Al-Bayyinah aja. Sebelumnya Nabi Bapak surat-surat sebelumnya nggak bisa baca begitu? Bisa begitu, bisa. Karena pada saat awal itu suruh baca nggak bisa baca. Iqra nggak bisa baca, apa yang aku baca? Oke, pada waktu pertama nggak bisa baca, terus Nabi Bapak belajar ya Pak ya untuk membaca. Oh ya masuk akal. Betul Pak. Memang kita harus selalu belajar Pak. Nah sekarang kita balik ke fokus ke tadi. Bapak mengatakan Isa bukan Yesus. Nah saya mau tegaskan lagi Pak Syarul, mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kami di sini. Ini kan kita agak mix. Dalam beberapa testimoni saya mengatakan saya itu selama menjadi Kristen saya tidak pernah mendengar
pendeta, pastor, gereja itu membahas mengenai Quran dan Islam. Ya, nah yang saya herankan ya Pak ya, kita tuh sudah sibuk membahas Alkitab Pak, makanya kita kalau ke gereja bawa Alkitab. Kalau Muslim kan kalau ke masjid nggak bawa apa-apa Pak ya, cuma bawa sarung doang ya. Nah kalau kita ke gereja bawa Alkitab Pak, jadi kita mempelajari Alkitab. Sebab kalau kita nggak bawa Alkitab disuruh pulang tuh sama pastor saya. Ya ngapain lu ke gereja nggak bawa Alkitab? Bahkan lewat handphone pun yang sekarang pastor saya mengatakan memang Alkitabmu ini apa Alkitab handphone katanya ya, tetap harus bawa buku. Nah, saya tanyakan ke Pak Syahrul, saya tuh penasaran Pak, kenapa ya kalau di masjid-masjid itu kok Muslim itu kepo banget, Ustadz-Ustadz itu selalu khotbahnya nyinggung-nyinggung Kristen, tadi yang seperti sudah disampaikan Pak KC atau teman-teman yang lain. Ngapain sih kalian ngurusin Kristen, agama orang? Udah, kalian berdakwah agama sendiri saja. Selama kalian tidak ngurusi Kristen, kami tidak akan ngurusin agama kalian Pak. Nah, tadi kan dikatakan Isa bukan Yesus, tapi selalu digembar-gemborkan oleh Ustadz-Ustadz Anda, Isa itu adalah Yesus, kemudian menyalah-nyalahkan iman Kristen. Nah, mungkin Pak Syahrul bisa jelaskan di sini. Baik, pertama tadi Ibu mengatakan kenapa sih ustadz-ustadz di masjid pada kepo. Apa sih narasi kepo itu? Narasi kepo ini begini Pak, saya selalu penasaran kenapa ustadz-ustadz itu selalu ini Pak, kalau saya melihat orang Buddha, orang Hindu, atau orang ateis, atau orang lain-lainnya, nggak pernah kepo ngurusin Kristen tuh Pak. Gitu. Tapi orang Islam ini selalu kalau sama orang Kristen itu ya Pak ya, terutama Kristen ya, karena Yahudi di Indonesia sangat sedikit sekali. Mereka mengatakan kafir, ya Tuhanmu mati, Tuhanmu pakai kolor, ya terus Tuhan kamu menyembah 3 Tuhan, ya mereka nggak mengatakan demikian kepada orang Buddha atau orang Hindu, hanya ditujukan kepada orang Kristen. Nah itu saya penasaran Pak, kenapa begitu? Saya tangkap ya, Ibu pernah mendengar Ustadz di masjid bicara sering Tuhan berkolor gitu ya? Macam-macam sih Pak, macam-macam dari teman saya dan saya dengar sendiri, juga dari Toa yang saya dengar sendiri dengan kuping saya dan saya melihat sendiri di YouTube. Ya, Anda kan selalu ngurusin kitab orang, Injil palsu, Alkitab palsu, bla bla bla. Ngapain kalian kepo banget ngurusin Alkitab kita? Ternyata setelah saya belajar selama 4 tahun ini Pak, memang isi Quran Anda itu 90% nyuplik-nyuplik Alkitab, tetapi ceritanya diubah. Makanya Anda ketika mengatakan Isa bukan Yesus, ya ada benarnya juga, ya, karena Isa ini ya memang harusnya. Al-Quran nyuplik itu apa tuh? Jadi ceritanya mirip-mirip Pak, nama nabi-nabinya disama-samain tuh ya. Bapak tahu kan ada 25 nabi di dalam Quran Bapak, 5 nabi ulil asmi. 5 nabi ulil asmi itu Pak, 4-4-nya adalah nabi. Dulu sebelum jauh, itu justifikasi atau asumsi tadi itu? Bapak baca Quran nggak? Nggak. Bapak kalau nggak baca ya ngapain ngomong sama saya? Nyuplik kan kata Ibu. Betul. Jadi Anda itu oh ya, salahnya di mana coba? Bapak tahu nggak 25 nabi di dalam Quran Bapak? 25 nabi di dalam Quran Bapak, 24-nya Bapak klaim itu ada di dalam Alkitab. Saya tunjukin sebentar ya Pak, saya nggak pernah bicara tanpa data. Silakan Bapak lanjutkan dulu sambil saya buka datanya. Baik, gini, yang perlu dipahami adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu adalah kitab dari Allah kepada masing-masing para nabi itu. Lalu apakah kitab itu diturunkan Pak? Yang Ibu katakan. Enggak, apakah kitab itu diturunkan? Udah jelas tadi Bu, nggak usah dikesana lagi. Berarti kitab itu diturunkan. Apapun bentuk penurunannya itu, ya dikirim pakai apa terserah ya. Allah mewahyukan itu kepada para nabinya, gitulah. Itu esensi ya. Jadi saya ngelihat Ibu mengklaim tadi nyuplik gitulah. Itu kalimat dari mana Ibu dapat nyuplik itu? Saya nggak ngeklaim Pak, umat Muslim lah yang mengklaim nabi-nabi di dalam Alkitab kami. Enggak. Ya setelah kalimat Ibu tadi dulu. Kok Bapak nyuplik? Maksudnya apa itu? Yang diteliti itu dari kata-kata. Jadi dia bermain. Tolong yang lain, Bu. Yang jangan saya yang bicara. Tolong amankan saudara Ibu. Amankan. Santai aja Pak, santai. Pak, 25. Sebentar. Ada berapa nabi sih di dalam Quran Bapak itu? Kalau menurut Pak Syahrul, di dalam Quran Bapak ada berapa nabi? Sebetulnya itu bukan esensi buat kami. Mau 1000 nabi, mau 1 juta nabi, nggak ada esensi di situ. Gitu. Iya, tapi kenapa dari 2 nabi? Kenapa Bapak mengutip bahwa 24 nabi itu merupakan nabinya yang ada di dalam Alkitab kita, Pak? Kemudian Bapak membuat narasi bahwa nabi-nabi, cerita nabi-nabi itu diubah, Pak. Sehingga Bapak menyalahkan Alkitab Kristen. Kenapa begitu, Pak? Itu yang saya ingin tahu. Yang menyalahkan kitab itu bukan saya, tapi Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Baqarah 79 itu, jangan mengatakan ini dari Allah, sementara itu tulisan tanganmu. Makanya Isa itu ditegur sama Allah. Apa yang kamu katakan kepada umatmu sehingga mereka menuhankan kamu? Nah itulah bentuk bahwa di situ ada perubahan firman Allah sendiri. Kalau gitu Quran apakah tulisan tangan manusia, apakah tulisan tangan Allah? Ya, Allah mau nurun tulis, ya manusia lah Bu. Loh tadi kan Bapak mengatakan Allah itu menegur para ahli kitab. Katanya kamu tuh keliru karena kamu sudah menulis kitab dengan tulisan tanganmu. Loh kok salah?
Ya sekarang saya tanya, apakah Quran itu tulisan tangan Allah apa tangan manusia? Kan Allah mengatakan ada manusia yang tulis kitab, dikatakan ini dari Allah, sementara itu tulisan mereka, dari pikiran mereka. Itu bukan hanya tangan, pikiran mereka maksudnya di situ. Loh, tapi begini Pak, sekarang saya tanya ke Bapak ya, mana kitab yang diturunkan oleh Allah ini yang merupakan tulisannya Allah? Di mana sekarang kitabnya? Al-Quran. Al-Quran bukan tulisannya Allah Pak, Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia atau perkataan semua kitab saya katakan tadi perkataan Allah yang disampaikan kepada para nabi. Oke, sekarang saya tanya, apakah ketika diturunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil itu penurunannya sama dengan ketika diturunkannya Quran? Bahwa Jibril mendiktekan kepada Musa, kemudian diturunkan dalam bahasa apa Pak? Taurat, Zabur dan Injil ini? Kami Islam tidak membahas jauh tentang bagaimana diturunkannya kepada ini, jam berapa, hari apa, bagaimana cara turunnya, tidak. Kami hanya merequest kepada Nabi yang terakhir sebagai hataman Nabi, inilah petunjuk yang disempurnakan. Kok bisa nggak tahu? Saya Injil, tahu Pak. Taurat dan Zabur itu Enggak, sebentar. Kok Bapak itu bisa urusan nggak tahu? Itu urusan ibu. Kok urusan saya? Ini Bapak pernah baca surah Ibrahim 14 ayat 4 nggak? Saya buka ya, surah Ibrahim ayat 4. Silakan dibuka. Oh, ini bahasa Inggris, nanti Bapak nggak bisa baca lagi kalau bahasa Inggris. Sebentar ya. Bapak pernah baca surah Ibrahim Pak ayat 4 nggak Pak? Ibrahim, cari yang ini bahasa Arab dan terjemahan Indonesia. Apa Pak? Jangan Inggris, Bu. Oh iya, Bapak S2 nggak bisa Inggris. Ya Al-Quran lah. Ya, kita lihat dulu, saya share screen. Kok Bapak bisa nggak tahu diturunkan dalam bahasa apa sih? Ya kalau bahasa Belanda saya nggak bisa Pak, saya bisanya bahasa roh. Ya, Bapak bisa lihat screen saya, Pak? Bapak bisa lihat screen saya? Yang kami tahu itu Al-Quran. Jadi pembahasan itu tidak masuk pada wilayah pembahasan saya. Enggak, sebentar. Tadi saya bertanya, sebentar, Pak Syarul. Sebentar. Tadi Bapak mengatakan Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa waktu Isa masih bayi. Saya tanya, diturunkan dalam bahasa apa? Anda bilang tidak tahu, tapi saya tahu Pak dalam bahasa apa. Bapak baca ini, Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan. Ya, Ibu tahu, saya nggak tahu. Loh, karena Allah jelas mengatakan. Ibu tahu, saya nggak tahu. Ya, makanya Bapak bukan Islam. Masa orang Kristen lebih tahu daripada Bapak? Siapa bilang? Allah di Ibrahim ayat 4 ini mengatakan, Pak, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Artinya dia menurunkan suhuf-suhuf kepada rasul dan nabi-nabinya, karena kan Bapak mengatakan rasul pasti nabi belum tentu rasul, kan begitu? Allah mengatakan setiap utusannya, setiap rasulnya itu diutus dengan bahasanya masing-masing. Jadi Allah mengirimkan suhuf-suhuf itu dengan bahasa. Ya, Bapak jelaskan coba. Ya, jadi Ibrahim ayat 4 ini menjelaskan, Pak. Bapak kan mengatakan, sebentar. Bapak tadi mengatakan kitab-kitab itu diturunkan dalam bahasa apa? Bapak tidak tahu. Ya, ini ahli kitab memberitahu Bapak, ya. Saya kasih tahu Bapak bahwa kitab-kitab itu diturunkan dalam bahasa rasulnya masing-masing, Pak. Ada 124.000 utusan-utusan dan nabi. Maksudnya udah jelas gimana sih, Pak? Maksudnya udah jelas gimana? Udah jelas malu, Bu. Diturunkan di dalam bahasa Arab. Nah, tentang nabi yang lain, ya jelas diturunkan kepada mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Kok tadi Bapak nggak ngomong gitu sih? Kok tadi Bapak nggak ngomong gitu? Pak Syarul ini bisa aja. Tadi Bapak nggak ngomong gitu. Tadi Bapak bilang saya nggak tahu diturunkan dalam bahasa apa. Sekarang setelah Sofiato menunjukkan surah Ibrahim ayat 4. Loh, Bapak berdialog dengan saya kok bukan esensi? Saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak mengatakan maaf Sofiatul, saya belum bisa jawab, saya belajar lagi. Hancur. Jelas ya Pak Syarul? Jadi Allah Bapak itu bicara apa nih? Allah bicara Al-Quran dong. Kan kitab Taurat diturunkan itu ada nggak di dalam Quran Bapak? Ini kan udah jelas. Kan udah jelas di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan menurunkan kitab itu atau sub itu sesuai dengan bahasa para nabi. Apa lagi? Berarti kitab Taurat diturunkan dalam bahasa apa, Pak? Itu menurunkan atau memilih nabinya dari Jawa, berarti bahasa Jawa itu kitab, gitu loh. Oh, ada nabi dari bahasa Jawa. Ini kayaknya Pak Kacek nih salah satunya. Bisa jadi Pak Kacek. Artinya apa? Itulah yang namanya ilustrasi. Katanya sekolah ilustrasi kok nggak paham. S2 hancur. Oke. Santai, tenang dulu Pak Syarul. Tarik nafas dulu, Pak. Tarik nafas dulu, Pak. Oke, Anda tanya yang lain. Ya. Saya tanya. Ngomong apa ya? Kita ada ide nggak Pak Amin Wijaya nih kayaknya nih. Ini guru saya salah satunya. Sembarang. Shalom semuanya. Shalom Pak Amin. Bu Sofi mau nanya, Bu Sofi pendidikan terakhir apa ya? Saya pendidikannya esteller, Pak. Oh.
nggak punya pendidikan. Saya seorang pembelajar. Oh. Ya sebentar Pak Syarul, tenang, kita menyapa dulu Pak Amin. Ini guru saya, Pak Amin ini senior saya nih, debater senior saya. Pertanyaan-pertanyaan S-Teller itu bisa menghancur, membabak belur kan S2 ya Bu. Waduh, mantap, luar biasa ini. Mantap, Pak Aceh ketawa berbahagia itu. Amin. Ternyata kita punya seorang nabi di Jawa namanya Bapak KC. Ya, sekarang kita bahas iman, Pak Syarul. Pak Syarul, kami mengasihimu Pak Syarul. Ya, kami mengasihimu. Jadi Bapak jangan salah sangka ya, saya mengasihi Pak Syarul. Ya, saya menghormati Pak Syarul. Oke, kita ya. Amin, terima kasih. Ya, sekarang kita mau ngomong yang esensi nih. Ya, kenapa Pak Syarul? Dalam kitab manapun menyembah kepada Allah itu neraka. Betul. Iya. Betul, saya setuju Pak Syarul. Bapak betul. Nah, sekarang kita mau bahas yang esensi. Bapak mau bahas apa coba? Ada ide nggak? Bapak mau bahas topiknya apa? Bu Sofi. Ya, Pak. Punya misi dia. Misinya ingin menyelamatkan umatnya, tetapi ilmunya dangkal. Oke, gini aja Pak Syarul. Ini kan suka sebentar. Bu Sofi, ya. usul gak ketika Bu Sofi lagi berbicara kalau dipotong, bilang dong, yang sopan dong, orang lagi bicara jadi potong-potong gitu Bu Sofi. Jadi enak loh saya mendengar diskusinya. Bu Sofi belum ngomong udah dipotong-potong, gak enak diskusinya gitu Bu Sofi. Usul aja ya. Lanjut. Boleh, Min. Mau bicara, Min? Ya, Pak Amin mau ada usul apa yang mau didiskusikan? Monggo, Anda. Santai aja supaya pendengarnya enak, Pak. Kalau ribut nggak enak ya, kita santai aja. Kita edukasi masyarakat. Ya, benar Pak Syarul. Jadi gini, ketika diskusi, kalau Ibu Sofi belum habis ngomong, tolong jangan dipotong-potong. Itu kan juga nggak sopan. Kita yang dengarnya kan juga nggak enak. Gitu, selesaikan dulu Ibu Sofi habis, baru Pak Syarul. Tadi ingat ya, saya lagi ngomong, lagi berbicara. Saya hanya usul. Saya hanya usul kepada Ibu Sofi. Saya tidak berbicara kepada Anda. Anda kesopan santun, masa S2 nggak kesopan santun? Saya berbicara dengan Ibu Sofi. Ibu Sofi berbicara dengan saya berbicara dengan Ibu Sofi. Saya tidak berbicara dengan Anda, Ibu Syarul. Udah Pak Amin, sudah. Sekolah itu selalu memotong-motong pembicaraan orang. Oke, silakan Pak Syarul. Saya tidak berbicara dengan Anda, saya berbicara dengan Ibu Sofi. Oke. Jadi Anda diam. Saya kan usul pada Ibu Sofi. Saya pada Ibu Sofi. Pak Amin, tolong Pak, didengerinnya nggak enak. Ya, didengerinnya nggak enak. Jangan nyerocos. Diam dulu sampai Ibu Sofi habis, baru Bapak berbicara. Saya, tapi Anda mengatakan tidak bicara ke saya. Apa nggak tahu namanya? Bapak. Udah. Saya berbicara. Udah, Pak Amin, udah. Stop. Masa S2 Pak Amin. banget sih? Anda itu goblok banget sih. Saya berbicara kepada Ibu Sofi, bukan kepada Anda. Saya hanya udah. Pak Amin, sudah stop. Teman-teman tahan dulu, ya. Kesempatan dulu Ibu Sofi sama Pak Syarul ya. Ya Pak Syarul, ya Pak Yusuf, maaf ya. Kita harus menghormati channelnya Pak Yusuf loh teman-teman ya, jangan ribut ya. Gitu. Kan kita mau mengedukasi 6.400 orang Pak Yusuf. Luar biasa nih. Lama-lama bisa 1 juta umat. Ya, oke, that's right Pak, that's right. Sekarang Pak Syarul mau ngebahas apa? Ya, kita mau bahas apa nih Pak? Ini nih, saya jujur ya. Mungkin saya salah satu di antara kawan-kawan yang masuk di channel Pak Maniburu yang tidak mau menyinggung keadaan keimanan kalian. Tidak mau saya. Ya, mending kita dua arah. Tadi kan ya Bapak kan mau diskusi dua arah nih supaya enak. Apa mau yang Bapak mau diskusikan? Mungkin Bapak mau tanya sesuatu mungkin tentang iman kami atau kita boleh saling bertanya. Silakan Pak Syarul. Kalau enggak ya kita ngopi-ngopi bareng ya. Silakan Pak Syarul, ada topik enggak? Saya jujur gini. Saya sering sekali bilang ke Pak Yusuf ya. Saya masuk di sini dalam rangka menyampaikan pelurusan terhadap justifikasi murtadin tentang ayat Al-Quran. Bukan mau menghukum atau masuk pada wilayah keterimaan Yesusnya. Tidak gitu loh. Oke. Apa yang Bapak meluruskan dari Al-Quran? Yang kami salah tangkap dari Al-Quran Bapak? Contoh ya. Tadi pada saat dia mengaku Islam, saya berdoa kepada 2 Tuhan. Nah, itu kan kesalahan besar namanya. Kalau dia berbicara saya Hindu, saya berdoa kepada 5 Tuhan, gitu. Tapi pada saat dia mengaku Islam, berdoa kepada 2 Tuhan, saya luruskan. Tidak ada ajaran Islam berdoa kepada 2 Tuhan, sesungguhnya itu musyrik. Yang berikut, kemarin, Pak Pendeta Joshua, Bu, saya tidak pernah menghakimi beliau. Tapi pada saat saya bertanya, kenapa Bapak berbakar gereja, kenapa Bapak membenci orang kafir? Jawabannya apa, Bu? Karena ada di Al-Quran, inna dina indalahil Islam, walaupun ayatnya nggak jelas juga diomongkan. Apa artinya Pak? Dijawab sama dia, benar jawabannya.
Sesungguhnya agama yang mulia di sisi Allah adalah Islam. Makanya saya benci orang Kristen, saya bakar gerejanya. Nah ini kan harus diluruskan. Kenapa kebenaran Islam Anda punya ruang untuk membakar gereja, membenci orang kafir? Ini kan ketololan yang besar gitu loh. Gitu loh. Gitu. Di antaranya seperti itu, Bu Sofiatul. Jadi janganlah membicarakan ayat Al-Quran kalau tidak paham, itu maksud saya gitu loh. Ya, oke. Ya, memang kita harus meluruskan supaya kita ini kan hidup satu bangsa harus damai ya, Pak ya. Nah, boleh nggak saya tanya sedikit sih Pak tentang tadi Bapak nggak mau jelasin nih Isa sama Yesus sama apa nggak? Mau jelasin itu nggak Pak? Supaya kami nggak. Saya sudah menjelaskan sedetil-detilnya. Allah tidak mengenal Yesus. Ya, Allah tidak mengenal Yesus. Ini apa maksudnya? Bapak menyatakan bahwa Isa dan Yesus merupakan dua tokoh yang berbeda atau gimana gitu supaya saya jelas. Jangan ambigu Pak. Saya tidak pernah ambigu kalau bicara. Loh, Bapak ambigu, kan saya tanya. Selama ini kan Isa ini diberikan kitab Injil, ya jelas itu merujuk kepada Yesus dilahirkan dari perawan, nama ibunya sama-sama Maryam, kan gitu. Nah, siapa yang memberikan justifikasi? Betul gini Bu. Siapa yang memberikan justifikasi bahwa Isa dan Yesus sama? Ya Bapak, umat Muslim. Oh salah itu Muslim itu. Ya coba ditanya Muslim yang lain, mungkin tidak sepaham dengan Bapak. Mungkin ada Isa. Ya mungkin ada orang lain yang diberikan Isa. Enggak ada. Bongkar itu Al-Quran, satu ayat, satu kata saja Allah mewahyukan wahyunya kepada Yesus. Tidak ada, Bu. Loh, Yesus itu kan bahasa Yunani, Pak, yang diserap ke bahasa Indonesia. Ya jelas nggak ada. Isa itu kan transliterasi dari Iso, dari Yeshua. Itu konsep yang berbeda, Bu. Kalau itu mau bahas ke sana, nah, sekarang saya tanya. Ibu nanti. Ya, apakah Ibrahim dan Abraham sama, Pak? Saya tidak tahu Abraham. Yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu Ibrahim. Lah, terus ngapain Bapak mengklaim itu nabi-nabi di dalam Alkitab? Apa yang Bapak mau luruskan dari ahli kitab? Bapak mengatakan tadi saya mau meluruskan, saya mau menyelamatkan. Apa yang diselamatkan kalau kita nggak sama Pak imannya? Berarti nggak nangkap kan? Saya mau meluruskan orang yang tadinya Islam, yang sok tahu tentang Islam. Saya tidak mau meluruskan Injil, Taurat, dan Zabur, Bu. Memang Bapak siapa mau meluruskan orang? Loh, saya orang Islam yang diperintahkan Allah. Dengar Bu ya. Orang Islam itu, Bu, diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pada saat orang itu bicara salah tentang Al-Quran, ajak mereka kembali ke dalam Islam dengan kalimat yang bijak. Itu, Bu. Sekarang saya tanya, Pak, apakah Al-Quran itu ada salah atau tidak, Pak, menurut Bapak? Apakah kitab yang sempurna atau tidak? Allah sendiri udah katakan sempurna, Bu. Kitab yang sempurna, ya baik. Saya mau tanya sama Pak Syarul, kapan Injil diturunkan, Pak? Menurut Bapak kapan Injil diturunkan? Saat Isa, Bu. Isa sama Musa itu terpaut berapa tahun? Mau miliaran tahun, mau 100 juta tahun, bukan domain kami untuk membahas itu. Itu tidak ada urusan dengan iman kami. Taurat sama Injil lebih dulu mana diturunkan? Di dalam Al-Quran lebih dulu Nabi Musa, berarti Taurat. Tetapi kok Allah Anda mengatakan turunnya bersamaan, Pak? Menurut Bapak ini kesalahan sejarah nggak, Pak? Atau Allah salah ngomong nih kira-kira? Sebetulnya bukan bersamaan ya. Jadi Allah itu memberikan kitab hikmah, Taurat dan Injil kepada Isa. Jadi Taurat itu dilebur kepada Injil itu karena sebentar pelan-pelan. Taurat dilebur kepada Injil. Taurat. Maksudnya apa tuh? Taurat dilebur kepada Injil itu apa? Dengarin dulu kalimatnya. Taurat, kan Allah berfirman itu ya. Allah memberikan hikmah kepada Isa tentang Taurat dan Injil. Sebentar. Isa sama Musa itu terpaut berapa lama, Pak? Duluan siapa? Miliaran tahun, katakan miliaran tahun. Itu bukan esensi buat saya. Loh enggak, saya tanya, Taurat sama Injil lebih dulu mana diturunkan? Ya kalau dilihat urutan nabinya ya Musa lah, ini Taurat lah. Musa sama Isa, ya itu terpaut kira-kira 1400 tahun. Bagaimana Allah Anda mengatakan kitab Injil ada pada zaman Musa, Pak? Kitab Injil ada pada zaman Musa? Iya. Buka ayatnya. Bapak buka Al-Araf surat 7 ayat 155 sampai 157 sudah saya bentangkan dari tadi. Bapak nggak lihat screen saya? Mana? Kok di saya nggak keluar ya? Keluar nggak sih teman-teman? Kayaknya aku sudah share screen ya. Keluar. Ada aja dia. Nah ini. Ya. Nah, udah mulai kan pusat diatur? Ya sekarang Bapak silakan. Kan ditanya. Nah dulu Bu. Tolong manusia ini jangan keluarkan manusia kalau sudah bodoh kita bisa jawab cari-cari alasan. Ya udah teman-teman udah. Nah sekarang Bapak jelaskan. Bapak sebentar Bapak. Ibu arahkan kepada manusia ini. Manusia sepertimu licik tidak bisa tapi alasan cari-cari. Udah teman-teman. Sudah Pak. Sekarang Pak Sarul jelaskan.
Sekarang Pak Syarul tolong jelaskan ini kenapa Injil ini. Kalau ibu tidak memberikan berizin kepada kawan-kawan. Nah, kan saya sudah ngomong, teman-teman tolong sabar dulu ya, biar saya dengan mau tanya cuma dulu. cari alasan aja dan Mbak. Oh, Ya, sebentar Pak Amin, sebentar Pak Amin. Ya, sekarang silakan Pak Syarul jelaskan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dan juga seru, di mana kita bisa melihat bagaimana Ibu Sofiatul Al-Hayat, Bang Erben dan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, mereka bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka bawakan berkaitan dengan iman kekristenan. Dan hal ini juga menjadi perhatian bagi teman-teman para polemikus ketika para apologet Kristen ini membukakan suatu kebenaran. Mereka seharusnya bisa merespon dengan baik karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul, Bang Erben dan teman-teman apologet Kristen yang lainnya itu merupakan suatu kebenaran yang sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab berkaitan dengan iman kekristenan yang selama ini mereka usik-usik dan juga mereka serang dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Dan yang menjadi bahan perhatian juga, di mana ketika setiap pertanyaan yang mereka lontarkan, setiap argumentasi teman-teman para polemikus itu ungkapkan narasi, ketika semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan, hal itu bukan membuat mereka merendahkan hati mereka untuk menerima kebenaran, itu malah membuat mereka semakin emosi, panas, dan terus berusaha untuk mencari kesalahan, untuk terus menjatuhkan iman kekristenan. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan, hal itu membuat banyak orang yang kepanasan, tapi itu tidak jadi masalah karena kita yakin percaya ketika kebenaran itu disampaikan, kebenaran itu diberitakan, pasti akan mendapatkan buah yang baik kepada setiap orang yang mendengar, bahkan juga menyaksikan hal tersebut seperti itu. Dan juga apa yang disampaikan oleh teman-teman para apologet Kristen dan juga Ibu Sofiatul dan Bang Erben pastinya itu merupakan suatu hal yang mereka imani, mereka yakini, mereka pelajari dan mereka dalami, sehingga mereka bisa dengan yakin, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, mereka bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan dan juga kepada teman-teman yang ikut di dalam diskusi atau debat tersebut. Kita bisa berdoa, kita hanya bisa berdoa supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kebenaran itu dibukakan dan diberitakan, banyak orang yang boleh membuka hatinya, menerima kebenaran itu, menerima kabar baik itu, dan melihat, bahkan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, saya juga di hari ini sangat diberkati dengan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, di mana firman Tuhan itu menceritakan tentang pernyataan atau perkataan Rasul Paulus, pesan Rasul Paulus kepada Timotius, yang dimana dia mengatakan bahwa dia telah mengakhiri suatu pertandingan, dalam arti pertandingan iman, tentang kesetiaannya, memelihara iman, bahkan juga ketaatan dia kepada Allah. Karena kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus dulunya sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, dia merupakan seorang yang sangat membenci kekristenan. Dia kerap kali memenjarakan, bahkan juga menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Akan tetapi di satu titik ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, dia mengalami perubahan yang begitu drastis, di mana dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh setia dan taat mengikuti Yesus, bahkan menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Sehingga tidak salah ketika dia mengatakan dalam pesannya kepada Timotius bahwa dia telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan dia juga telah memelihara iman. Hal inilah yang juga sangat memberkati saya, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini itu merupakan sesuatu hal yang dia sendiri alami. Bahkan dia juga tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga dia berkata bahwa dia telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan dia telah memelihara imannya, dia sudah mencapai di garis akhir. Ini merupakan suatu perenungan yang sangat memberkati saya, di mana bahwa di dalam hidup ini
dalam hidup ini, kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita sedang berada dalam sebuah perlombaan atau pertandingan. Dan jadi pertanyaannya, apakah kita sekarang ini ada dalam pertandingan untuk mencari kesejahteraan hidup, atau pertandingan dalam kesetiaan, ketaatan, memelihara iman kita terhadap Yesus Kristus? Itu bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Akan tetapi satu hal yang saya mau katakan untuk kita semua melalui pesan dari Timotius ini, Rasul Paulus, supaya kita tetap setia dan taat kepadanya. Oke teman-teman, kiranya video ini boleh bermanfaat bagi kita semua, dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.